Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Kapita Selekta Hukum Perdata A akan mempresentasikan tentang alternatif penyelesaian sengketa. Anggota kelompok kami terdiri dari Imas Ratu Bilkis, Praditya Regista, Catherine Stefani, dan Vivi Aulia. Selanjutnya, pengertian alternatif penyelesaian sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun penilaian ahli. Negosiasi adalah komunikasi dan tawar-menawar yang melibatkan dua pihak atau lebih yang berkepentingan untuk mencapai suatu kesepakatan. Sasaran mereka adalah menemukan suatu solusi yang saling memuaskan, memaksimumkan keuntungan para pihak, tercapainya suatu kompromi adalah yang terbaik dari semua pilihan. Kepentingan mereka tercapai tetapi diterima oleh pihak lain dan berusaha mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain sampai solusi yang terbaik disetujui bersama. Selanjutnya ada mediasi adalah suatu proses di mana para pihak secara bersama-sama dengan dibantu oleh mediator atau penengah berusaha mengisolasikan perkara agar dapat mengembangkan dan mempertimbangkan pilihan-pilihan dalam mencapai kesepakatan yang pada akhirnya dapat mengakomodasi kepentingan mereka masing-masing. Mediator dalam hal ini berfungsi mengontrol dan mengatur jalannya proses mediasi. Next. Di sini ada resiko penggunaan mediasi. Yang pertama ada power imbalance, yaitu ada ketidakseimbangan kekuatan pada salah satu pihak yang dapat menimbulkan kekhawatiran. Lalu selanjutnya ada concern, yaitu adanya penggunaan ancaman dan kekerasan oleh salah satu pihak. Lalu selanjutnya ada lack of skill, yaitu kurang cakap dalam berpartisipasi secara efektif. Lalu selanjutnya ada trauma, yaitu mengalami peristiwa buruk selama atau sebelum proses mediasi. Lalu selanjutnya ada konflik escalation, yaitu konflik akan meluas disebabkan adanya ekspresi pendapat atau perasaan berlebihan. Lalu ada position entrustment, para pihak berpandangan bahwa proses mediasi adalah suatu pertempuran di mana mereka harus berdebat dan sekuat-kuatnya mempertahankan posisi sehingga akhirnya terbentuk kubu-kubuan. Yang selanjutnya ada injustice, karena mediasi dilakukan secara tertutup, maka mungkin saja solusi yang diambil menguntungkan para pihak tapi sesungguhnya merugikan kepentingan masyarakat umum. Lalu selanjutnya ada misuse of process, yang dimana proses mediasi disalahgunakan oleh salah satu pihak dengan pura-pura berpartisipasi agar terlihat dapat bekerja sama mencari solusi, tetapi sesungguhnya berusaha menggagalkan setiap solusi yang akan dicapai. Lalu yang terakhir ada dangerous disclosure, salah satu pihak terpancing membuka informasi pribadinya yang sangat sensitif di kemudian hari dapat digunakan pihak lain untuk mempermalukan. Next. Lalu di sini ada lembaga-lembaga mediasi nasional, yaitu yang pertama ada Pusat Mediasi Nasional atau PMN, yang kedua ada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia LAPSPI, lalu yang ketiga ada Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia atau BAMPPI, yang keempat ada Badan Mediasi Pembiayaan, Penggadaian dan Ventura Indonesia atau BMPPVI, dan yang terakhir ada Biro Media Asuransi Indonesia atau BMAI. Baik, untuk konsiliasi, ya ini suatu proses penyelesaian perselisihan atau konflik berdasarkan konsensus para pihak untuk bertemu dengan konsiliator dalam rangka membahas kemungkinan-kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing. Jadi dalam proses ini, konsiliator harus memberikan masukan dan rumusan yang dapat dipertimbangkan pada para pihak untuk dijadikan penyelesaian. Dan demikian peranan konsiliator ini bersifat aktif. Next. Dan untuk arbitrase sendiri dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, arbitrase ini adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dan
Arbitrase ini suatu penyelesaian perkara yang dilakukan oleh beberapa arbiter atau hakim yang diangkat berdasarkan persetujuan para pihak dan disepakati bahwa putusan yang diambil arbitrase bersifat mengikat dan final. Dan ciri-cirinya ini dia suka bersukarela, memilih sendiri arbiternya, menerima tunduk pada putusan, dan putusannya juga bersifat mengikat dan final. Dan untuk penyelesaian sengketa juga ada yang berbasis adat, dan metode ini biasa digunakan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah lama ada dalam masyarakat adat setempat, di mana penyelesaian secara adat ini menguntungkan karena mencerminkan nilai-nilai lokal dan juga menjaga harmonisasi sosial, serta kekurangannya juga terkadang ada beberapa masalah yang tidak relevan dengan sengketa modern atau lintas budayanya. Lalu ada juga pendekatan hybrid antara mediasi dan arbitrase, di mana pendekatan gabungan ini jika mediasi gagal maka dilanjutkan dengan arbitrase. Next. Dan untuk penilaian ahli, ada pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tidak memberikan penjelasan apapun mengenai penilaian ahli. Meskipun begitu, penilaian dapat diartikan sebagai seseorang yang berkaitan dengan keahlian yang dimilikinya, dapat memberikan pendapat untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa, tapi ia tidak wajib memihak kepada salah satu pihak, seperti seorang ahli yang ditunjuk oleh pengadilan untuk memberikan pendapat yang tidak bias atau objektif. Selanjutnya terdapat studi kasus. Kegiatan pembangunan berkelanjutan seringkali menyebabkan perubahan lingkungan yang merusak, seperti yang terjadi dalam kasus tumpahnya minyak di Laut Karawang oleh PT Pertamina Hulu Energi. Untuk menyelesaikan masalah sengketa ini, pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran memilih jalur negosiasi sebagai penyelesaian di luar pengadilan atau non-litigasi. Proses negosiasi dilakukan secara tertutup antara pihak-pihak yang bersengketa tanpa melibatkan pihak ketiga dengan tujuan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dalam proses ini, para pihak harus kooperatif dan beritikat baik untuk menyelesaikan sengketa. Selanjutnya terdapat hasil negosiasi. Keunggulan penyelesaian sengketa melalui negosiasi adalah prosedur yang lebih sederhana, biaya yang lebih murah, serta menjaga kerahasiaan dan mencegah permusuhan. Adapun hasil dari negosiasi ini adalah PT Pertamina Hulu Energi memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak pencemaran lingkungan akibat tumpahnya minyak tersebut. Berikut merupakan referensi yang kita pakai untuk mengambil materi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan.